Latar belakang dari video ini adalah adanya firasat atau perasaan dari diri saya sendiri akan adanya suatu kebutuhan yang mendesak untuk adanya suatu semangat evangelisasi atau pewartaan Injil yang baru di segala bangsa. Karena saya adalah orang Indonesia, maka secara teologis, saya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk pertama-tama mewartakan Injil ke bangsa saya sendiri. Dalam waktu-waktu ini, saya sudah banyak sekali menulis dalam bahasa Inggris, tapi saya belum membuat suatu media komunikasi terkait religiositas dalam bahasa Indonesia. Maka saya membuat video ini dan juga video-video berikutnya dalam pengharapan akan Allah dalam bahasa Indonesia untuk mewartakan Injil dan ajaran Tuhan yang diperlukan oleh bangsa ini melalui media YouTube ini. Dalam seri video ini saya tidak akan merangkum ajaran gereja dengan cara saya sendiri. Tidak, saya hanya akan mengikuti satu pedoman saja, yaitu Katekismus Gereja Katolik. Rencana saya adalah dalam video-video berikutnya saya akan menampilkan dokumen KGK itu sendiri walaupun dalam bahasa Inggris. Lalu saya akan menjelaskannya sesuai pemahaman saya, dan barangkali itu dapat menjadi suatu hal yang berguna bagi beberapa orang, atau mungkin jika Tuhan berkehendak bagi banyak orang di bangsa ini. Apa itu KGK? KGK adalah singkatan dari Katekismus Gereja Katolik, yang adalah suatu rangkuman, suatu dokumen atau buku yang merangkum seluruh ajaran Gereja Katolik yang telah kami yakini dan kami percayai selama kurang lebih 2000 tahun sejak kehadiran pertama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun untuk mendahului studi KGK ini, saya membuat video ini, dan juga dalam video ini saya hendak menjelaskan sedikit pendahuluan, yaitu penjelasan tentang keberadaan Allah. Karena faktanya sederhana, kalau misalnya kita tidak memahami bahwa Allah itu ada dan bagaimana relevansi keberadaan Allah kepada kehidupan kita, maka semua ajaran Gereja Katolik itu tidak ada maknanya. Karena ajaran Gereja Katolik dan juga agama secara umum berpatokan dan berdasar pada fakta bahwa ada ketuhanan yang Maha Esa sebagai juga sila pertama dan Pancasila di negara kita dan bangsa kita. Jadi bagaimana kita dapat menjelaskan keberadaan Allah? Sebenarnya dalam bagian pertama KGK yang akan saya buat di kemudian hari atau mungkin hari ini juga, ada bagian yang menjelaskan tentang keberadaan Allah, yaitu bagaimana kita dapat mengetahui bahwa Allah itu ada hanya dengan akal budi kita secara kodrati, secara natural atau alamiah. Jadi kalau kita melihat tradisi Gereja Katolik tentang dalam tradisi filosofisnya yang menjelaskan keberadaan Allah, biasanya argumen yang paling umum digunakan adalah argumen kosmologis, dan itu yang saya gunakan juga kurang lebih mirip dengan argumen yang digunakan oleh Santo Thomas Aquinas. Dari 5 argumennya, 5 jalan ya, kalau dalam bahasa Inggris kan 5 ways. Jadi itu sebenarnya 5 jalan atau 5 cara untuk membuktikan keberadaan Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Kita pertama-tama melihat dari kondisi atau pengamatan kita secara sederhana terhadap dunia ini. Apa yang kita bisa amati? Kita mengamati bahwa ada benda-benda yang ada, dan kita bisa mengamati bahwa
pengamatan itu sendiri ada gitu. Jadi ada yang namanya dinamakan dengan pengalaman atau pengamatan atau pengetahuan. Namun kita juga mengamati bahwa dunia ini berubah. Pengamatan kita dan pengaman kita berubah, dan benda-benda yang kita amati juga berubah. Dan perubahan ini pastinya adalah suatu perubahan yang ontologis atau eksistensial, atau artinya ini melibatkan keberadaan benda-benda tersebut itu berakhir dan berawal. Ada yang muncul, ada yang hilang, ada yang tanda kutip tercipta, ada yang menjadi tiada karena hancur dan seterusnya. Saya memang akan menjelaskan argumen ini hanya secara singkat karena ini memang hanya prolog saja. Mungkin dalam kemudian hari saya akan berusaha membuat video yang lebih mendalam terkait keberadaan Allah, tapi ini hanya penjelasan singkat saja. Saat kita mengamati dan menyadari kenyataan tentang perubahan, kita memahami beberapa hal. Satu, bahwa suatu perubahan itu harus ada penyebabnya. Kenapa? Karena faktanya begini. Suatu benda sebelum dia ada, suatu objek sebelum dia nyata dan ada, itu berarti kan dia tidak nyata dan dia tidak ada. Secara logis, suatu hal yang tidak ada dan tidak nyata tidak dapat menghasilkan apapun, tidak dapat melakukan apapun, dia tidak memiliki kuasa apapun, pokoknya karena dia bukan apapun gitu. Karena dia bukan apapun, artinya dia harus dibawa, ditarik ke dalam alam keberadaan, ke dalam alam aktualitas yang kita hidupi oleh suatu benda lain yang sudah ada sebelumnya. Dan bagi penonton, audiens yang familiar dengan argumen ini pasti tahu arahnya. Yaitu, kalau misalnya suatu benda itu bisa tidak ada dan bisa terpisah dari keberadaan, artinya juga suatu benda itu identitasnya itu tidak sama dengan keberadaan yang dia miliki gitu. Dan artinya suatu benda yang menyebabkan keberadaan benda yang lain itu harus sudah pertama kali ada. Tapi kalau misalnya benda itu bisa terpisah atau berbeda dari keberadaannya sendiri, artinya kita akan kembali lagi ada sebabnya yang lain, ada sebab yang lebih tinggi. Dan ini tidak harus sebab secara temporal dalam waktu, tapi bisa juga sebab dalam arti secara logis begitu. Ya, ini ya tatanan dalam hierarki kenyataan lah, tidak harus secara dalam waktu gitu. Tapi artinya pada akhirnya kita harus mencapai suatu titik awal yang tidak ada yang sebelumnya gitu, yang tidak ada beginning, there is no beginning, there is no creation. Tidak ada penyebabnya untuk sebab yang pertama ini. Dalam bahasa Latin kita sebutkan prima causa, bahasa Inggris first cause, ya dalam bahasa Indonesia kita bisa sebutnya sebab pertama. Dan sebab pertama inilah yang kita semua kenal sebagai Tuhan Yang Maha Esa atau Allah. Nah, keberadaan ini, prima causa ini saat ini kita sebenarnya masih agak mengawang-awang karena kita masih kurang memahami, kurang mengetahui sebenarnya apa sih atribut atau sifat-sifat dari Allah ini, dari sebab pertama ini. Ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan, kita dapat tarik dari pengamatan kita yang pertama. Saat kita mengamati bahwa suatu benda yang ada, jadi saat esensi suatu benda atau identitas dari suatu benda itu berbeda dari keberadaannya sendiri, artinya kan dia harus disebabkan. Suatu benda yang tidak disebabkan artinya tidak berbeda atau malah identik dan sama dengan keberadaannya sendiri. Jadi artinya benda yang tidak tersebabkan ini, sebab pertama, prima causa ini adalah keberadaan itu sendiri, eksistensi itu sendiri. Yang memiliki atribut pertama itu adalah kesederhanaan. Kesederhanaan artinya dia tidak dapat dibagi, tidak dapat dipisahkan, dan tidak memiliki bagian-bagian di dalam dirinya sendiri. Dari kesederhanaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa karena
dia adalah suatu benda yang sederhana dan dia adalah keberadaan itu sendiri, keberadaan yang tanda kutip tidak terkontaminasi ketidakberadaan gitu. Suatu keberadaan yang tidak terkontaminasi oleh ketidakberadaan, kita dapat menyebutnya dengan satu kata, ya dua kata sebenarnya, adalah itu tidak terbatas atau infinite. Dan sekarang kita sudah mulai dapat memahami bagaimana ini adalah definisi dari ketuhanan yang Maha Esa, dari Allah. Atau setidaknya dalam tradisi Katolik inilah yang kami percayai adalah kodrat dari Allah, yaitu sebagai keberadaan yang tidak disebabkan, yang sederhana dan tidak terbatas. Kalau misalnya kita sudah mencapai keterbatasan, kita bisa dengan mudah menalar ke atribut-atribut lainnya. Misalnya Allah itu berkehendak secara tidak terbatas dan memiliki kuasa yang tidak terbatas pula, artinya omnipotence. Kenapa? Karena ya jelas Allah itu adalah sebab, entitas, subjek yang menyebabkan segala hal yang lain. Artinya Allah memiliki kuasa atas segala hal yang lain kecuali dirinya sendiri, karena Allah tidak dapat berubah. Nah, itu juga penting. Allah tidak dapat berubah karena Allah sederhana dan tidak terbatas. Suatu hal yang tidak terbatas dan sederhana ya secara logika tidak dapat berubah karena sudah titik finalnya gitu. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahkan juga. Maka Allah tidak dapat berubah dan tidak dapat diubah. Artinya tidak dapat dipengaruhi oleh hal-hal lain. Artinya Allah yang mempengaruhi hal yang lain. Oke, semua hal ini menarik. Barangkali menarik. Bagi beberapa orang, ya setidaknya bagi saya ini menarik. Tapi ini belum mencapai relevansi bagi hidup kita masing-masing. Dalam hidup kita, apa yang sebenarnya lebih relevan adalah biasanya kebaikan, moralitas, nilai, value, yang nantinya terjabarkan dalam berbagai hal, pekerjaan, keluarga, ya terutama juga agama, kebangsaan, hukum, dan semua hidup kita itu lebih berpusat pada tujuan atau kebermaknaan hidup daripada bahwa ya hidup kita sekadar ada gitu kan. Kalau hidup kita sekadar ada, ya kita tidak akan mencapai peradaban semaju ini dengan kebudayaan, filsafat, pemikiran, dan seterusnya. Jadi apa hubungannya dengan antara Allah dan makna? Segalanya. Mari kita coba eksplorasi sedikit. Jadi Allah kita dapat definisikan sebagai sumber segala makna dan juga sumber segala kebaikan. Untuk memahami itu, kita harus memahami dulu apa itu kebaikan, atau tujuan, atau makna, atau ya hal-hal seperti itu. Misalnya gini, kita biasanya bisa mengalami kebaikan. Biasanya yang paling dekat itu rasa atau emosi kebaikan, ataupun emosi keburukan. Hal ini saya sebut sebagai pengalaman moral. Dan pengalaman moral ini bisa positif atau negatif, bisa kebahagiaan atau penderitaan, sukacita atau duka cita, kesenangan atau kesedihan, dan seterusnya. Kalau kita mengamati, kita dapat mempertanyakan, sebenarnya apa sumber sejati dari kebaikan ini? Apakah perasaan itu yang menjadi sumber dari kebaikan itu sendiri? Apakah perasaan itu memang baik gitu? Memang pengalaman akan kebaikan. Memang itu adalah cara kita untuk berjumpa dengan kebaikan, yaitu melalui pengalaman. Dan pengalaman di sini saya tidak hanya membatasi pada pengalaman indrawi atau pengalaman ragawi, tapi juga segala pengalaman, termasuk pengalaman mental dan pengalaman rohani, atau pengalaman intelektual, atau bahkan pengalaman yang tidak jasmani. Jadi kalau kita mengamati, memang pengalaman itu adalah cara kita berjumpa dengan kebaikan. Tapi kita harus bertanya pula, pengalaman itu sumbernya dari mana? Apakah pengalaman itu sumbernya dari benda yang kita jumpai, atau pengalaman itu sumbernya dari keberadaan suatu benda? Kalau kita pahami, suatu benda yang belum ada atau tidak ada
tidak dapat menjadi baik bagi kita. Sementara hanya benda yang ada bisa menjadi baik, memiliki potensi untuk menjadi baik bagi kita. Jadi benda yang ada pun belum tentu baik gitu. Tapi bisa menjadi baik bagi kita secara relatif. Hal ini menandakan bahwa kebaikan yang sejati berasal dari keberadaan atau eksistensi suatu benda. Dan bila mana eksistensi ini semakin lengkap, semakin tinggi, maka kebaikannya semakin tinggi. Nah, bayangkan ada eksistensi yang tidak terbatas. Oh, tidak usah dibayangkan lagi, memang sudah terbukti ada eksistensi yang tidak terbatas, yaitu Allah atau Tuhan. Karena Allah adalah eksistensi yang terbatas dan Allah adalah eksistensi yang murni, yang tidak dapat gagal untuk ada, maka Allah adalah kebaikan yang sempurna. Artinya Allah adalah makna yang sempurna. Karena Allah adalah makna yang sempurna, artinya ini menjadi suatu universalitas atau suatu kebenaran yang berlaku bagi seluruh manusia dan bahkan seluruh makhluk yang rasional, artinya yang memiliki akal budi, termasuk para malaikat atau bahkan para malaikat yang sudah jatuh, yang bisa menangkap Allah dengan akal budi mereka atau menangkap kebaikan secara umum dengan akal budi mereka. Artinya, kalau penekanan pada kata kalau ini, kalau kita ingin mencapai kebaikan yang sempurna, artinya kita harus mencari Allah, mencari Tuhan, dan kita harus mengejar Tuhan bahkan sampai tercapai. Artinya kita harus memusatkan seluruh hidup kita kepada Allah. Tidak ada kebaikan yang lebih tinggi daripada keilahian, daripada pencarian akan Allah dan persatuan dengan Allah. Kebahagiaan kita hanya akan tercapai saat kita mencapai pengalaman akan Allah, yang sebenarnya adalah persatuan dengan Allah sendiri. Tanpa persatuan ini, tanpa Allah, tidak ada yang bermakna. Kenapa? Karena semuanya akan berlalu, semuanya akan tidak kekal, semuanya hanya sementara. Kalau di dalam Buddhisme mungkin ada kata anicca. Tapi hanya Allah yang kekal. Jadi, kalau kita mengalihkan pandangan kita ke suatu hal lain selain Allah dan ke suatu tanda kutip berhala, tanda kutip ya kita akan menderita karena hal-hal ini akan hilang, akan hancur. Tapi bila mana kita mengalihkan pandangan kita kepada Allah, kita memusatkan hati, pikiran, kekuatan, dan tubuh kita bahkan kepada Allah saja, maka dan disitulah kita akan menemukan kebahagiaan sejati yang di dalam tradisi Katolik, tradisi Kristiani disebut dengan kehidupan kekal. Dan disinilah relevansi ajaran gereja dan gereja Katolik dalam seluruh hidup umat manusia. Saya pikir untuk sekarang video ini cukup. Dalam video berikutnya saya akan berusaha mengupas 3 bab pertama dari Katekismus Gereja Katolik. Saya awalnya berpikir mungkin ingin membahas 2 bab saja, tapi nanti bisa kita lihat bagaimana perkembangannya. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini berguna bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.